Apa sih fasya wal munkar itu? Komunikatif itu bukan sekedar strategi berbicara, tapi terlibatnya pikiran, terlibatnya mental, terlibatnya jiwa. Ya, wal ihsan itu komponennya banyak, instrumennya, faktor-faktornya yang disebut dengan ihsan, melebur. Jadi ajar, jumbuh, wawuh dengan situasi, dengan keadaan gitu. Jadi ihsan. Perbuatan-perbuatan yang komunikatif, musyawarohan, perbuatan yang tidak dikendalikan ego, perbuatan yang tidak dikendalikan oleh kepentingan, perbuatan yang dilakukan, tindakan langkah yang dilakukan siap apapun yang akan dihadapi, ditolak atau diterima, itu tetap tidak akan merubah posisi batin atau jiwanya, tidak akan menghilangkan rasional dan nalarnya, tidak akan dikendalikan emosinya. Jadi orang yang berada di dalam al-ihsan, orang yang berbuat baik. Jadi pasrah ini. Wa ihsan, di dalamnya juga komitmen, di dalamnya juga resiliensi yang saya ungkap tadi di depan. Komitmen, konsisten, istiqomah. Kelemahan hampir semua organisasi di kita itu adalah komunikasi, apalagi komunikatif. Inilah kelemahan kita itu di komunikasi, apalagi komunikatif. Paham maksud saya? Untuk komunikasi itu aja kita lemah, apalagi komunikatif. Sehingga saya melihat ini, kenapa saya sering pamannya si A, saya ngomong kepada si A, saya juga nge-SMS si B, saya juga nge-SMS si C, saya juga ngebel si G, saya juga ngebel si Z. Kenapa saya lakukan? Si A sering saya panggil, tapi titipan tidak saya letakkan kepada si A, saya serahkan kepada si C, berikan kepada si A. Kenapa itu saya lakukan? Itu hanya sebuah sistem supaya terjadi komunikasi. Makanya istri kadang begini, "Lho Bapak, lha kuwi titipane gak engko ben dilungne kae." Lah mengko si A kan wis teko kene, ya ben ta aku pengen titip nggone B kok ben dilungne A. Lah kok bar kok kene, ya ben. Terkadang, "Bapak, niki barange niku wonge wonten, ya ben engko ben digawasi R." Lah mboten dilungne sakniki, gak. Tapi saya nggak pernah ngungkap alasan. Ini saya baru ngungkap ke istri sekalipun. Kenapa itu saya lakukan? Kesupen ya, kadang istrinya, ibunya Mas Tri kata begitu. Kesupen nggih Bapak, mau enek wis nggawa iki gak dilungne. Heeh, tak jawab begitu. Biar nggak banyak pertanyaan. Itu bagian dari strategi supaya jadi komunikasi. Dan itu saya lakukan karena saya melihat komunikasi di kita sangat lemah, apalagi komunikatif. Kalau komunikatif ada unsur diklat, mencatat, ada diklat pembukuan, ada diklat menulis. Kalau komunikatif,
itu butuh kita dilatih kita. Sehingga permasalahan sering kelendran, pesanan sering terbengkelai. Makanya saya pernah melakukan penjualan tertentu. Kita ada, umpamanya di Lompang, malah kita mengambil dari luar. Karena kita komunikasi kurang jalan. Tapi saya nggak menyalahkan, itu bagian dari pembelajaran saja. Jadi kalau kemudian ada wa ita'i dzi qurba, ini memang ayat ini kalau ini dituruti memang sempurna ya. Kaya awak dhewe melakukan ini jempalik kaya apa ya kaya tangeh lamun gitu ya. Kalimat wal ihsan isim ta'rif al ihsan. Kemudian wa ita'i dzi qurba, ataka atana ina aktoina ya. Itu ada kalimat bahwa pada saat unsur yang sifatnya fisik, wa ita'i dzi qurba, interaksi kehidupan dunia ini untuk saling merapat, bersegera, jadi lebih dari kalimat fi'lal khairat, segera melakukan kebaikan. Kalimat wa ita'i dzil qurba itu lebih dari sekedar kalimat fi'lal khairat, bersegeralah berbuat baik. Ita'i dzil qurba itu ada unsur respon, respek, peduli. Kalau kita tidak terbiasa respon dan peduli, maka hanya akal yang untuk dapat melatih melakukan itu. Ini seharusnya segera. Tapi karena kebiasaan saya menunda, otak saya harus bekerja. Ayo, rogo, jasad, bersegera melakukan dawuh guru. Kan gitu. Gunanya otak, sehingga kita melakukan sesuatu bukan karena penghayatan awalnya begitu, tapi karena akal. Kamu belajar, malasnya teko. Saat kamu tidak terbiasa atau belum terbiasa membaca yang bersifat jurnal, membaca yang sifatnya pengetahuan, apalagi mungkin terbiasa nek komik lali waktu iya. Tapi pada saat kita membaca yang bersifatnya mungkin jurnal, yang bersifatnya mungkin pengetahuan, kita sangat tidak terbiasa. Tapi kalau ini saya lakukan terus, saya nggak menjadi lebih baik. Maka akal yang bergerak, jadi membaca plek sambil rasional dijaga supaya sadar dalam posisi faham. Tapi bagi yang sudah terbiasa membaca, maka tinggal kebiasaan, akal sudah otomatis. Saat kita sense-nya itu hilang, rasa itu hilang, kepedulian hilang, kita merasa nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, maka hanya rasional yang digunakan. Ciri sebuah organisasi umpamanya itu adalah komunikatif, musyawarah. Kalau organisasi itu profesional, ketambahan yang namanya rekom, dispo, namanya kayak gitu. Jika ini ternyata nggak jalan, berarti rasional yang digunakan. Seharusnya dijalankan kan gitu. Jika sennya itu hilang, karena kita nggak merasa, nggak ada apa-apa. Wa ita'i dzil qurba itu peduli, respek kepada sesama, kepada kerabat, kepada saudara, memiliki kepedulian yang tinggi.
wa ita'i dzi qurbah. Kemudian ada lanjutannya, wa yanha 'anil fahsya, dan mencegah dari perilaku yang fahsya, perilaku-perilaku yang merusak. Wal munkar, apa sih fahsya wal munkar itu? Fasik, munafik, kafir gitu ya. Jadi di balik kalimat anil fahsya wal munkar itu karakter fasik, munafik, kafir. Munafik itu perusak kehidupan, perusak potensi diri dan lingkungan, perusak kebersamaan dan kekeluargaan, komunikasi yang suka membuli, bangga pada saat dapat mengolok yang lain. Ini adalah tanda sebagai kemunafikan, maka kita harus rasional. Kalau fasik, orang yang selalu merasa benar, melihat yang salah itu selalu di luar dirinya. Orang yang fasik itu mudah sekali menilai orang lain itu jelek, menilai orang lain di bawahnya, menilai orang lain itu yang salah, menilai orang lain itu adalah selalu kurang. Apakah nggak boleh pada saat kita melihat oh itu ada kekurangan? Saya tadi kan ngomong kekurangan kita itu adalah komunikasi, apalagi komunikatif. Kan saya lakukan, tapi ini kan untuk ada tindakan atau langkah yang diperlukan supaya tidak menuju karakter fasik. Orang fasik itu adalah orang yang selalu benar, merasa dirinya benar. Di pengajian sering kita ungkap, suatu saat kok lagi krungu ya, kok nggak pernah diungkap, umpamanya kan begitu. Ya karena tafakur kita menyalahkan orang lain, tapi kita kesulitan untuk melihat kesalahan diri sendiri. Orang yang fasik merasa benar, mungguin nafsu, tapi salah di mata Allah. Itu kan konkretnya kan begitu konkretnya. Jadi orang yang prasangka itu adalah dalam koridor fasik. Kalau orang kafir itu orang yang tertutup, menutup sehingga dia stuck, dia berhenti, bahkan memusuhi. Orang kafir itu tertutup karena unsur jabatan, diberi masukan, jabatanmu ki apa, tertutup karena kekayaan, kowe ki wong melarat, tertutup karena keturunan, aku iki keturunane jenderal, kowe iki mung keturunane petak. Jenderal petak. Perilaku kafir yang mengakibatkan perilaku jumut, kaku, beku, fanatik, merasa diri hebat sehingga menutup kebenaran, ya realisasinya menutup masukan kan gitu dan seterusnya. Walaupun bukan berarti setiap masukan kita terima, belum tentu, tetap dirasionalkan. Ya kira itu sebenarnya saya mau tadi kan terkait dengan dan barang siapa ya, kalau kita bicara inna a'toina kal kausar, sekilas saja ini. Sungguh bahwa inna a'toina, sungguh inna itu menunjukkan dengan sungguh-sungguh, bukan sebagai retorika, bukan sebagai sebuah hanya formalitas, dengan sebenarnya sungguh inna a'toina.
telah diturunkan, diberikan kepada kalian, kepada kamu, Kautsar. Anugerah yang banyak, sesuatu yang banyak, sesuatu yang harus kamu syukuri, sesuatu yang kamu harus bertempat pada posisi lapang dada, nyegoro, dan terus menggunakan rasional dan nalarmu, supaya kamu berada di dalam inna a'toinakal kautsar, supaya kamu menyadari bahwa anugerah Allah itu banyak. Musibah yang ada itu karena rusaknya tangan-tangan manusia. Fasolid, maka dengan terhubung segala sesuatunya dipersembahkan untuk Robmu. Wanhar, dengan lapang dada. Wanhar itu menyembelih. Kalau di dalam tafsir itu kan berkorbanlah begitu ya. Jadi nahara itu maknanya adalah orang yang dadanya dibelah. Wanhar, jadi seorang yang lapang dada, loro dadane, itu pada saat kita diolok kita menjadi panas hati kita, maka rasional yang digunakan. Jadi wanhar itu jihad, sabar. Kalau ingin selalu terhubung untuk Robmu, untuk Tuhanmu, supaya di dalam sistem bertuhan menuju kepada Allah, maka wanhar, lapang dada, nyegoro, rasional, nalar, jihad, bersungguh-sungguh, konsisten, dilatih walaupun nyatan saat tingkat mampu nih. Inna sani'aka, jika itu tidak kamu lakukan, waliane sungguh-sungguh apa, waliane konsisten itu apa, kebalikannya komitmen itu apa, semaunya sendiri, sautek-uteke dewi, semampunya dimaknai semaunya. Inasani aka, maka dia pasti akan terputus. Ini yang butuh kita latih. Maka makodamat ligodin, visioner, bukan sebuah narasi, itu dilatih akan visioner dengan sendirinya. Jadilah sungai-sungai yang mengalir ke teluk, yang akan memberikan nutrisi seperti sungai yang mengalir ke laut, sehingga laut banyak mineral, kandungan mineralnya sangat tinggi. Jangan menjadi sungai yang keruh. Air yang kamu bawa, yang kamu masukkan ke telaga akan menjadi racun kehidupan di telaga itu. Sungai yang mengalir, sungai yang jernih, dijaga dengan komunikasi. Mengalirnya itu jika komunikasi. Musyawarah itu menghilangkan egonya. Jadi mengalir ke teluk atau mengalir ke Kautsar atau ke telaga atau ke danau. Yang danau itu akan menghidupi sawah-sawah yang di sekelilingnya pun yang jauh terjangkau untuk memberi kehidupan supaya benih itu tumbuh sampai berbunga, sampai berbuah. Dan kembali kepada kita hasilnya. Tapi saat danau atau telaga itu kering, maka membuktikan bahwa aliran sungai yang masuk ke danau itu tidak ada, kering. Kenapa? Karena terjadinya benturan, terjadinya olok-olokan, terjadinya saling menjelekkan. Tidak ada saling percaya, tidak komunikasi, tidak komunikatif, tidak musyawarah, tidak membangun kekeluargaan, kebersamaan, maka sungai itu tidak mengalir, maka menjadi kering kerontang Kautsar itu, sehingga tidak dapat menumbuhkan benih-benih iman dalam diri kita. Kan itu.
maka membutuhkan konsisten, komitmen, sungguh-sungguh.